Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal An-Nofal, NIM 2111003023 kelas MD. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS Etika, Akademik, dan Bisnis. Video pembelajaran dengan materi 1. Dalam etika bisnis ada beberapa prinsip. Prinsip pertama yaitu prinsip kejujuran, terus prinsip otonomi, prinsip keadilan, prinsip menguntungkan, dan prinsip integrasi moral. Materi selanjutnya yang nomor 2 yaitu jelaskan dan uraikan hubungan etis konsumen dan perusahaan. Materi yang diuraikan meliputi hubungan konsumen dan perusahaan, pelayanan bertanggung jawab, perlindungan terhadap konsumen. Materi yang ketiga yaitu materi tentang bagaimana etika pengambilan keputusan dalam perusahaan. Yang meliputi materi yang diuraikan itu meliputi etika dalam mengambil keputusan perusahaan, etika pengambilan keputusan terhadap individu ataupun keputusan terhadap kelompok. Materi yang keempat yaitu jelaskan dan uraikan mengenai good corporate governance. Atau materi yang diuraikan itu meliputi pemahaman good corporate governance atau GCG. Prinsip-prinsip good corporate governance atau GCG. Materi yang kelima yaitu materi tentang pemahaman corporate social responsibility. Langsung ke pembahasan materi yang pertama. Materi yang pertama, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran mengacu pada kewajiban untuk berperilaku secara jujur dan transparan. Berperilaku jujur dan transparan dalam segala aspek bisnis. Ini melibatkan berbagi informasi yang akurat, tidak menipu atau menyesatkan orang lain, serta mematuhi aturan dan standar yang berlaku. Contoh dari prinsip kejujuran yaitu adalah perusahaan yang memberikan laporan keuangan itu harus jujur. Harus jujur dan akurat kepada pemegang sahamnya, serta berkomunikasi dengan pelanggan tentang produk atau layanan yang mereka tawarkan dengan jujur dan transparan. Tidak ada pembohongan, tidak ada tipu menipu. Yaitu selanjutnya prinsip otonomi. Prinsip otonomi menekankan pentingnya menghormati kebebasan dan otonomi individu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bisnis. Ini mencakup memberikan kebebasan kepada karyawan dan pemangku kepentingan lainnya, pemegang saham, atasan, dan lain sebagainya. Mau kepentingan lainnya untuk berpendapat, mengemukakan ide-ide, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Contoh prinsip ini adalah perusahaan yang mendorong karyawan untuk memberikan masukan dan saran dalam mengembangkan kebijakan dan strategi perusahaan. Selanjutnya yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan berfokus pada perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu yang terlibat dalam bisnis, yang berada dalam lingkungan bisnis itu. Ini melibatkan
melibatkan pemberian kesempatan yang sama, penghargaan yang adil, dan penanganan konflik-konflik dengan cara yang adil, dengan cara seksama. Tidak. Contoh dari prinsip ini adalah perusahaan yang memberikan kesempatan yang sama untuk promosi dan pengembangan karir terhadap semua karyawan tanpa diskriminasi. 4, yaitu prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan menekankan betapa pentingnya menciptakan keuntungan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam bisnis. Harus untung semua dalam bisnis, lingkup bisnis itu. Termasuk karyawan, pelanggan, pemegang saham, dan masyarakat secara umum itu harus diuntungkan dalam suatu bisnis. Ini melibatkan mencari solusi-solusi atau win dalam negosiasi dan menjaga hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan semua pihak yang terlibat dalam lingkup bisnis tersebut. Contoh dari prinsip ini adalah perusahaan yang menjalin kemitraan jangka panjang dengan pemasoknya, saling mendukung pertumbuhan dan keberhasilan satu sama lain. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip integrasi moral. Prinsip integrasi moral menekankan betapa pentingnya menggabungkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai etika dalam semua aspek lingkup bisnis tersebut. Ini melibatkan integritaskan pertimbangan etika ke dalam pengambilan keputusan dan menjalankan suatu bisnis dengan cara yang konsisten. Dengan prinsip-prinsip moral yang mendasarinya. Contoh dari prinsip ini adalah perusahaan yang mengadopsi kebijakan-kebijakan lingkungan yang bertanggung jawab dan berusaha mengurangi dampak negatif mereka terhadap lingkungan sekitar dalam lingkup bisnis tersebut. Dalam bisnis, mengikuti prinsip ini dapat membantu membangun reputasi yang baik, meningkatkan kepercayaan, meningkatkan pemangku kepentingan, dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dalam jangka panjang. Materi selanjutnya yaitu hubungan etis konsumen dan perusahaan. Materi yang diuraikan meliputi hubungan konsumen dan perusahaan, pelayanan bertanggung jawab. Lanjut ke pembahasan. Hubungan etis antara konsumen dan perusahaan melibatkan kewajiban moral dan tanggung jawab yang saling terkait antara kedua pihak. Dalam konteks ini, perusahaan memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan pelayanan yang bertanggung jawab kepada konsumen dan melindungi kepentingan para konsumen. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang aspek-aspek hubungan etis. 1. Hubungan konsumen dan perusahaan. Hubungan konsumen dan perusahaan didasarkan pada saling ketergantungan konsumen. Konsumen membutuhkan produk atau layanan-layanan yang ditawarkan oleh perusahaan, sedangkan perusahaan membutuhkan konsumen sebagai pasar untuk menjual produk-produk
atau layanan-layanan mereka. Hubungan etis ini melibatkan prinsip-prinsip seperti kejujuran dan saling menghormati, kepercayaan, transparansi antara kedua belah pihak. Pelayanan bertanggung jawab. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang bertanggung jawab kepada para konsumen. Perusahaan harus menyediakan produk-produk atau layanan-layanan yang sangat berkualitas, yang sangat aman, dan sesuai dengan harapan para konsumen. Pelayanan yang bertanggung jawab juga mencakup komunikasi yang jelas dan jujur tentang produk, tentang harga yang adil, pemenuhan janji-janji yang dibuat oleh perusahaan, dan responsif terhadap masalah atau keluhan-keluhan para konsumen. Perlindungan terhadap konsumen. Perusahaan memiliki tanggung jawab yang besar untuk kepentingan dan kesejahteraan konsumen. Kesejahteraan konsumen ini mencakup aspek perlindungan hukum dan regulasi yang mengatur hak-hak konsumen seperti hak atas informasi yang jujur dan hak untuk mendapatkan produk yang aman dan berkualitas tinggi. Hak untuk mendapatkan kompensasi jika produk atau layanan-layanan tidak sesuai memenuhi harapan para konsumen, dan hak untuk memperoleh akses ke mekanisme penyelesaian sengketa-sengketa. Perusahaan juga dapat melibatkan praktik-praktik etis tambahan seperti mendukung keberlanjutan lingkungan, menjamin kondisi kerja yang adil bagi karyawan-karyawan, dan berperan sebagai warga korporat yang bertanggung jawab dalam masyarakat sekitar. Selain itu, konsumen juga memiliki tanggung jawab etis untuk menggunakan produk-produk atau layanan-layanan dengan bijaksana, membayar harga yang adil, dan memberikan umpan balik yang berkonstruktif kepada perusahaan. Dalam kesimpulannya, hubungan etis antara konsumen dan perusahaan melibatkan pelayanan bertanggung jawab dari perusahaan kepada konsumen dan perlindungan terhadap kepentingan para konsumen itu sendiri. Memastikan hubungan ini berjalan dengan baik akan menciptakan kepercayaan, akan menciptakan loyalitas, dan akan menciptakan keberlanjutan jangka panjang bagi kedua belah pihak dalam menjalankan bisnis. Materi selanjutnya yaitu etika pengambilan keputusan dalam perusahaan. Meliputi etika dalam mengambil keputusan perusahaan, etika pengambilan keputusan terhadap individu ataupun kelompok. Etika pengambilan keputusan dalam perusahaan adalah kerangka kerja yang mengatur bagaimana keputusan dibuat dan pelaksanaannya diarahkan berdasarkan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang dianut. Ini melibatkan pertimbangan etika yang mendalam tentang dampak-dampak keputusan terhadap individu,
kelompok, dan masyarakat secara umum. Etika dalam mengambil keputusan perusahaan. Transparansi. Pengambilan keputusan harus dilakukan dengan jelas dan terbuka, sehingga semua pihak yang terlibat memahami alasan di balik keputusan-keputusan tersebut. Kepentingan bersama. Perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam bisnis, termasuk pemangku kepentingan internal dan eksternal seperti karyawan, terus pelanggan, terus masyarakat, dan lingkungan sekitar. Tanggung jawab sosial. Keputusan harus mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya, serta mempromosikan kebaikan secara umum, secara luas kepada masyarakat sekitar, kepada lingkungan sekitar. Kepatuhan hukum. Keputusan harus selaras dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, serta mengikuti semua praktik-praktik bisnis yang etis. Etika pengambilan keputusan terhadap individu. Keadilan. Keputusan harus adil dan memperlakukan individu dengan menghormati hak asasi mereka. Diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau karakteristik lainnya yang harus dihindari. Akuntabilitas. Pengambilan keputusan harus bertanggung jawab dan mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi bagi individu yang terkena dampaknya. Integritas. Keputusan harus didasarkan pada integritas pribadi dan organisasi, menghindari praktik-praktik korupsi, praktik-praktik suap, atau tindakan yang tidak etis lainnya. Penghormatan. Pengambilan keputusan harus menghormati privasi individu dan menjaga kerahasiaan informasi secara pribadi yang sensitif. Etika pengambilan keputusan terhadap kelompok. Konsultasi dan kolaborasi. Keputusan harus melibatkan kelompok yang terkena dampaknya dan mempertimbangkan berbagai pandangan serta masukan mereka. Kepemimpinan yang bertanggung jawab. Pemimpin perusahaan harus bertindak dengan cara integritas dan dengan cara yang jujur. Mempromosikan budaya kerja inklusif dan memastikan keputusan diambil secara kolektif. Diversitas, inklusi. Keputusan harus mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan dari beragam kelompok dalam organisasi, menghargai perbedaan dan mendorong partisipasi yang merata bagi semua lingkup perusahaan. Penting untuk dicatat bahwa etika pengambilan keputusan tidak hanya berlaku untuk keputusan besar dan strategis, tetapi juga dalam keputusan sehari-hari yang mempengaruhi individu dan kelompok. Dalam menghadapi dilema etis, perusahaan harus
menerapkan kerangka-kerangka kerja etis yang jelas, menghargai perspektif etika yang berbeda, dan mempromosikan budaya-budaya yang didasarkan pada integritas dan tanggung jawab. Integritas dan tanggung jawab sosial yang merata bagi lingkungan perusahaan serta lingkungan masyarakat itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu mengenai good corporate governance, yang diuraikan meliputi pemahaman good corporate governance, prinsip-prinsip good corporate governance. Good corporate governance atau GCG merujuk pada kerangka kerja yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan mengendalikan operasinya secara efektif, secara transparan, dan bertanggung jawab. GCG mencakup serangkaian prinsip-prinsip, serangkaian kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik yang dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dengan integritas, memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder, serta mematuhi hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. Prinsip-prinsip good corporate governance biasanya melibatkan 4 aspek utama, yaitu satu aspek transparansi. Prinsip transparansi menekankan pentingnya perusahaan dalam memberikan informasi-informasi yang akurat, jelas, dan lengkap kepada para pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan. Hal ini melengkapi pengungkapan informasi keuangan, operasional, dan strategis yang relevan untuk memungkinkan pemangku kepentingan membuat keputusan informasi yang berbasis yang akurat. Kedua itu akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas menegaskan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakan dan keputusan-keputusannya. Ini mencakup tanggung jawab yang jelas terhadap pemangku kepentingan dan kewajiban untuk melaksanakan tindakan yang adil, yang etis, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban mendorong perusahaan untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan pengambilan keputusan, memberikan kesempatan kepada mereka untuk memberikan masukan dan umpan balik. Perusahaan harus juga mempertanggungjawabkan kinerjanya, tanggung jawabnya kepada pemangku kepentingan dan pengelola risiko secara lebih efektif. 4. Yaitu kemandirian. Prinsip kemandirian menekankan bahwa pentingnya adanya pengawasan yang efektif dan independen terhadap tindakan-tindakan manajemen perusahaan. Hal ini dapat dicapai melalui pendirian dewan direksi yang terdiri dari anggota-anggota independen dan berkualitas.
anggota-anggota independen yang berkualitas, serta keberadaan komite-komite yang independen dalam mengawasi kinerja suatu perusahaan. Fungsi-fungsi kunci perusahaan selain mencakup 4 prinsip utama di atas, terdapat juga prinsip-prinsip tambahan dalam good corporate good governance, seperti keadilan berkelanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, dan penghormatan terhadap pemegang dan pemangku-pemangku saham dalam suatu perusahaan. Dalam prakteknya, good corporate governance membantu perusahaan untuk menciptakan suatu lingkungan yang baik untuk operasi bisnis yang berkelanjutan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan kepemimpinan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta meminimalkan resiko-resiko yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha dalam suatu bisnis perusahaan tersebut. Materi selanjutnya yaitu pemahaman corporate social responsibility dan uraikan contoh kasus corporate social responsibility yang dilakukan perusahaan. Corporate social responsibility atau CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah konsep yang menggambarkan kewajiban perusahaan untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan di sekitarnya, melampaui tujuan ekonomi dan keuntungan finansial semata. CSR mencakup praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal, termasuk karyawan, pelanggan, masyarakat, dan pemerintah. Ini melibatkan integritasian kebijakan dan praktik yang menghasilkan dampak positif dalam berbagai aspek-aspek kehidupan. Contoh kasus CSR yang dilakukan oleh perusahaan adalah 1. Program konservasi lingkungan. Perusahaan dapat berpartisipasi dalam program konservasi lingkungan dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dan menggunakan sumber energi terbarukan. Menerapkan praktik-praktik bisnis yang ramah lingkungan. Contoh perusahaan yang melakukan ini adalah Patagonia, perusahaan pakaian luar yang berfokus pada perlindungan lingkungan dan mendukung inisiatif konservasi alam. 2. Inisiatif pendidikan. Perusahaan dapat berkontribusi pada pendidikan dengan cara menyediakan beasiswa, mendukung program pelatihan, atau mendirikan sekolah-sekolah. Contoh perusahaan yang melakukannya adalah Microsoft melalui program Microsoft Philanthropies yang menyediakan akses teknologi dan pelatihan komputer terhadap masyarakat terhadap remaja-remaja yang kurang beruntung atau kurang mampu.
ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat. Perusahaan dapat memberdayakan masyarakat dengan menciptakan peluang-peluang kerja, melibatkan komunitas-komunitas lokal dalam pengambilan keputusan atau memberikan bantuan dan dukungan kepada kelompok-kelompok yang rentan. Contoh perusahaan yang melakukannya. Contoh perusahaan yang melakukannya adalah Grameen Bank di Bangladesh yang memberikan pinjaman mikro kepada kelompok miskin untuk membantu mereka memulai usaha-usaha kecil. Keempat yaitu etika bisnis. Perusahaan dapat memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis seperti melawan korupsi, memastikan keadilan dalam rantai-rantai pasokan, dan menghindari praktik eksploitasi terhadap juniornya, terhadap bawahannya. Contoh perusahaan yang menunjukkan komitmen pada etika bisnis adalah The Body Shop. The Body Shop yang terkenal karena produknya yang bebas dari uji coba hewan dan mendukung perdagangan yang adil. 5. Program kesejahteraan. Program kesejahteraan karyawan. Program kesejahteraan karyawan perusahaan dapat memprioritaskan kesejahteraan karyawan dengan menyediakan program-program kesehatan, menyediakan fasilitas-fasilitas penitipan anak atau program-program kebugaran jasmani. Contoh perusahaan yang menonjolkan dalam aspek ini adalah Google, yang dikenal dengan fasilitas karyawan yang kreatif dan beragam, termasuk area rekreasi, area ibadah, area gym, dan kebijakan kerja yang sangat-sangat fleksibel di perusahaan Google ini. Ini hanya beberapa contoh CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Setiap perusahaan memiliki pendekatan yang berbeda terhadap CSR, tergantung pada industri, tergantung pada ukuran dan nilai-nilai perusahaan tersebut. Tujuan utama dari CSR adalah yaitu menciptakan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan, sambil tanggung jawab ekonomi dan keuangan terhadap karyawan-karyawannya. Materi yang saya sampaikan tadi dapat referensi dari www.gbti, akademia.id, ensiklopedia, dan ada www.Universitas Indonesia dan BI, Bank Indonesia. Ada beberapa gambaran atau materi yang saya sampaikan tadi yang saya dapat dari AI atau intelijen. Sumber materi yang saya sampaikan tadi yaitu ada beberapa, yaitu www.gpt.ai, www.kemendikbud.com, www.unpas.id, www.paidia.id, www.kamusbisnisindonesia.id, www.bi.com. Video ini jauh dari kata sempurna.
Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.